231 bab 231 meliputi segalanya. Kita pasti menang, kata setan itu dengan penuh percaya diri. Bagaimana kamu tahu? Lu Chen bertanya balik. Penguasa kota telah memanggil banyak prajurit dari gua iblis lainnya, termasuk beberapa prajurit alam Tiangang. Pertempuran ini dapat dengan mudah mengalahkan umat manusia, dan kita pasti akan menang, kata anggota suku iblis. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari. Tidak heran Master Sekte Zuo mengatakan bahwa gua iblis kali ini sangat kuat. Ternyata penguasa kota iblis telah mengumpulkan orang-orang iblis itu cerewet. Begitu dia mulai berbicara, dia tidak bisa berhenti. Dia bahkan memberitahu Lu Chen berapa banyak ahli alam Tiangang yang dibawa oleh penguasa kota. Namun, saat mereka mengobrol, Lu Chen mengalihkan topik pembicaraan ke rumah tuan kota. Setan itu tidak meragukan motif Lu Chen, tetapi dia tidak tahu banyak tentang rumah tuan kota dan tidak dapat memberikan banyak informasi kepada Lu Chen. Namun, anggota suku iblis itu menunjukkan situasi khusus. Ada satu tempat di rumah tuan kota yang dijaga sangat ketat. Itu adalah loteng di sisi kanan, dan tidak seorang pun diizinkan masuk dalam jarak 10 kaki. Lu Chen mengingat masalah ini, mengobrol dengan iblis itu sebentar, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, ada satu hal yang harus Anda lakukan sebelum melarikan diri. Dia mengetuk pelan jarinya pada pilar batu besar itu. Kekuatan jari itu tidak sekuat itu, hanya sekitar 20 juta pon. Permukaan pilar batu itu halus, tetapi bagian intinya retak. Mengenai pilar batu ini, untuk saat ini tidak ada masalah dan masih terlihat kokoh seperti sebelumnya. Begitu menjadi balok utama yang menahan beban seluruh bangunan, tidak akan lama sebelum pilar batu itu pecah dari dalam keluar. Hei, menara, kan, aku akan mengubahmu menjadi menara mayat. Memindahkan pilar batu besar itu lambat dan memakan waktu. Saat sedang bergerak, iblis itu tiba-tiba menyadari bahwa Lu Chen telah hilang. Kemana orang ini pergi? Rumah tuan kota penuh dengan penjaga. Berlari-lari akan menimbulkan masalah. Setan itu merasa ada yang tidak beres dengan Lu Chen, tetapi dia tidak tahu apa itu. Faktanya, ada banyak hal yang salah dengan Lu Chen, seperti menutupi wajahnya dengan tudung sehingga orang lain tidak dapat melihat wajahnya. Selain itu, meskipun Lu Chen menggunakan pil siluman untuk menghalangi napasnya, dia tidak memiliki aura iblis yang dimiliki ras iblis sejak lahir. Lu Chen bercampur dengan sekelompok monster dan dikelilingi oleh energi iblis, jadi dia tidak mudah ditemukan. Tetapi sangatlah mudah untuk mengungkap jati diri seseorang yang sebenarnya ketika berbicara dengan orang jahat ini sendirian. Jika iblis ini lebih waspada dan lebih berhati-hati, dia akan menemukan bahwa tidak ada aura iblis pada Lu Chen. Kelemahan terbesar Lu Chen tidak terungkap di depan iblis, tetapi ditemukan oleh penjaga istana. Dalam perjalanan ke loteng, Lu Chen berbelok di sudut dan tiba-tiba bertemu dengan seorang penjaga istana. Tingkat pengawal istana tidaklah tinggi, hanya alam Yuan dan tingkat ketiga, tetapi dia sangat waspada dan menemukan kelemahan Lu Chen pada saat pertama. Kamu tidak memiliki aura iblis dan wajahmu tertutup. Siapa kamu? Penjaga istana sangat bingung dan membuka tangannya untuk merobek tudung Lu Chen. Lu Chen tidak mempedulikan apapun dan menyerang dengan jari Yan Yang, mengejutkan penjaga itu dan mengenai dahinya. Klik, suara teredam terdengar dari kepala penjaga itu. Kepala penjaga itu hancur karena kekuatan jari-jarinya dan dia meninggal seketika tanpa diketahui bagaimana dia meninggal. Benar saja, tidak semua iblis begitu ceroboh. Jika mereka memiliki sedikit wawasan, mereka akan mengetahui bahwa aku tidak memiliki aura iblis. Lu Chen menyeret tubuh pengawal istana ke sudut terpencil, berpikir bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Tanpa aura iblis, bagaimana dia bisa menyelinap ke loteng yang dijaga ketat? Kita harus ke loteng itu, sebab makin dekat kita dengan loteng itu, makin besar pula reaksi inti denyutnya, dan denyut energi spiritualnya pasti ada di dalam. Bagaimana aku bisa mengeluarkan sebagian energi iblisku? Lu Chen berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan ide yang bagus. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ini terlalu sulit. Manusia memiliki vitalitas, dan monster memiliki roh monster. Mereka semua adalah roh bawaan. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Gas. Tiba-tiba, Lu Chen menggigil. Kuncinya terletak pada kata, Qi. Apakah ada hubungan antara Qi roh jahat dan jimat Qi? Bisakah saya menggunakan jimat Qi untuk mengubah napas saya? Saya memasuki lautan ingatan jimat kuno, mengumpulkan beberapa jimat Qi, mengutak-atiknya sebentar, dan akhirnya menemukan jalannya. Lu Chen menggunakan 9 simbol kuno untuk menyusun rantai simbol berbasis Qi yang memiliki misteri energi iblis. Setelah memberkati dirinya dengan rantai jimat berbasis Qi ini, popularitas unik umat manusia pun lenyap. Sebaliknya, aura iblis yang membumbung tinggi ke langit tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Oke, sekarang aku sudah punya energi iblis, aku tidak bisa sepenuhnya berpura-pura menjadi iblis. Dia tidak memiliki satupun dari 3 ciri ras iblis, mata ungu, telinga runcing, dan kulit abu-abu.
Dengan mengenakan tudung kepala agar tidak seorang pun dapat melihat wajah Anda dapat memasuki loteng. Pikirkan saja dan Anda akan tahu itu tidak mungkin. Penjaga di loteng itu bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa mengizinkanmu masuk jika dia tidak tahu siapa dirimu? Bagaimana kita bisa mengubah penampilan manusia menjadi seperti setan? Lu Chen masih mengarahkan pandangannya pada jimat kuno, yang bahkan dapat mengubah aura dan mungkin penampilan. Perubahan penampilan terkait dengan tubuh fisik, bukan 5 elemen, tetapi 6 alam. Alam manusia, alam binatang, alam setan, alam bawah, alam setan dan alam dewa secara kolektif disebut 6 alam. Lu Chen memasuki lautan luas ingatan jimat kuno, menyaring semua jimat dari 6 alam, dan kemudian melenyapkan jimat dari 5 alam manusia, binatang, dunia bawah, iblis, dan dewa, hanya menyisakan sejumlah besar jimat alam iblis. Lu Chen menghabiskan lebih banyak waktu untuk memilih 6 jimat dunia iblis dan menyusun satu set rantai jimat dunia iblis dengan rahasia penampilan. Dengan berkat rantai jimat dunia iblis di tubuhnya, Lu Chen merasakan beberapa perubahan di sekujur tubuhnya. Kulitnya berubah dari kuning menjadi abu-abu, telinganya menjadi runcing, dan matanya berubah menjadi ungu. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan melihat wajahnya sendiri. Sungguh menjijikkan dan mengerikan. Akhirnya, jadilah monster. Set jimat kuno ini sungguh kuat. Senjata ini bersifat menyeluruh dan memiliki berbagai macam kegunaan. Senjata ini memang merupakan sarana penting untuk pembunuhan, pembakaran, dan perampokan. Lu Chen mengenakan baju zirah pengawal istana, menyembunyikan jasad pengawal itu, lalu berjalan menuju loteng dengan angkuh. Loteng hanya memiliki 3 lantai dan merupakan yang terpendek di antara semua bangunan di rumah Tuan Kota. Loteng yang tidak mencolok ini memiliki sekitar 10 penjaga. Setiap penjaga memiliki level yang sangat tinggi, dan pemimpinnya sebenarnya adalah seorang prajurit alam Yuan dan level 7. Berhenti, penjaga terdepan melangkah maju, menatap Lu Chen, dan bertanya, "Kamu terlihat asing, apakah kamu penjaga baru?" "Ya, saya baru di sini, bekerja dengan wali kota." Lu Chen sudah menyiapkan kata-katanya dan menjawab dengan tenang. "Apa kau bercanda? Seorang pendatang baru bisa mengikuti penguasa kota?" Penjaga yang memimpin tampak curiga dan menjadi waspada. "Aku bukan dari gua iblis ini. Tuan kota membayar sejumlah besar uang untuk mengundangku ke sini." Ketika Lu Chen sedang memindahkan pilar-pilar batu, dia mengetahui dari monster itu bahwa penguasa kota monster telah pergi ke gua-gua monster lain untuk memanggil orang-orang kuat, jadi dia memasukkan masalah ini ke dalam cerita. Penguasa kota iblis itu pergi ke gua iblis lainnya untuk menyelamatkan orang-orang, dan penjaga terkemuka harus mempercayainya sampai batas tertentu. 232 bab 232 cacing matahari. Hanya mereka yang kuat di wilayah Tiangang yang memenuhi syarat untuk mengikuti penguasa kota. Apa wilayahmu? Penjaga terdepan melihat ke arah Dantian Lu Chen, mencoba melihat menembus wilayah kekuasaan Lu Chen, namun dia hanya melihat kekacauan besar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Lu Chen mengangkat kepalanya, berpura-pura sombong, dan nada suaranya menjadi acuh tak acuh. Di medan perang, para prajurit klan iblis yang kuat di wilayah Tiangang pada dasarnya semuanya memiliki ekspresi, "Akulah yang terbaik." Lu Chen hanya menyalinnya. Tentu saja, ekspresi meminta pemukulan ini mengintimidasi penjaga tersebut, yang sebenarnya mengira dirinya adalah setan yang kuat. Mungkin para penjaga terbiasa melihat wajah orang-orang kuat itu, dan mereka semua meminta untuk dipukul. "Tuan, saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke paviliun harta karun." Nada bicara penjaga utama langsung melunak, dan senyum muncul di wajahnya. "Saya di sini atas perintah penguasa kota untuk memeriksa kondisi pembuluh energi spiritual. Ini adalah masalah yang berkaitan erat dengan gua iblis kita, dan kita tidak boleh ceroboh sedikit pun." Lu Chen berbicara dengan kefasihan dan kekuatan, dan aktingnya berstandar tinggi dan sangat meyakinkan. "Perintah penguasa kota itu bohong. Karena kita tahu bahwa meridian energi spiritual ada di loteng, tentu kita harus membicarakannya untuk meningkatkan kredibilitas. Bagaimanapun, para penjaga ini pasti tahu apa yang ada di loteng, jadi mari kita langsung ke intinya." Benar saja, ketika meridian energi spiritual diangkat, penjaga terkemuka segera mempercayai kebohongan Lu Chen. "Ya, meridian energi spiritual sangat penting dan merupakan tulang punggung seluruh kota iblis. Jika ada masalah dengan urat energi spiritual, maka energi spiritual seluruh gua iblis akan melemah, yang secara langsung akan mempengaruhi perkembangan klan iblis. Jika energi spiritualnya tidak mencukupi, maka para setan akan kesulitan berlatih dan akan keluar dari gua setan. Saat itu, kota iblis akan kosong dan menjadi kota hantu, dan gua iblis ini tidak akan berguna. Tuan, silakan masuk." Meskipun ada banyak keraguan terhadap Lu Chen dan dia tidak memiliki token penguasa kota atau semacamnya, pengawal utama membiarkan Lu Chen pergi setelah beberapa pertimbangan. Alasannya sangat sederhana, karena penguasa kota sering mengirim orang untuk memeriksa urat energi spiritual, dan seringkali tidak ada token atau tanda pengenal. Wajar jika penjaga muda di depannya datang dengan tangan kosong.
Lu Chen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, melangkah keluar, dan berjalan memasuki apa yang disebut paviliun harta karun ini. Sejujurnya, Lu Chen sudah siap. Jika dia tidak bisa menipu para penjaga, dia akan menggunakan langkah kontrol cahaya. Dia yakin bahwa para penjaga di sini tidak akan bisa mengejarnya. Namun dia tidak menyangka kalau omong kosongnya malah mengelabui para penjaga dan dia pun sangat senang. Tuan, ini pertama kalinya Anda berada di paviliun harta karun. Biarkan saya yang menunjukkan jalannya. Penjaga terdepan tersenyum dan sangat penuh perhatian. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Lu Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, dia hanya mengangguk, berpura-pura bersikap tenang sampai akhir. Tuan, Anda baru saja kembali dari kota. Bagaimana perang di sana? Penjaga terdepan bertanya sambil tersenyum sambil berjalan. Secara keseluruhan, itu menguntungkan kami dan kemenangan adalah milik kami. Lu Chen berkata dengan santai. Dalam pertempuran melawan umat manusia ini, kami telah mengerahkan semua elit di kota kami dan tidak meninggalkan satupun orang kuat. Tidak masuk akal jika kami tidak menang. Penjaga terkemuka tertawa dan tampak sangat bahagia. Penjaga yang memimpin Lu Chen ke kanan dan berjalan ke ruangan terakhir. Dia melihat dua penjaga lagi di ruangan itu dan sebuah pintu besi menghadap ke bawah di tanah. Pengawal utama memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang besi, memperlihatkan tangga batu spiral yang mengarah jauh ke bawah tanah. Tuan, urat energi spiritual ada tepat di bawah. Penjaga terdepan berkata sambil berjalan menuju tangga, tetapi dihentikan oleh Lu Chen, aku bisa turun sendiri. Setiap kali penguasa kota mengirim seseorang ke sini, kami memiliki seseorang untuk menemani kami. Ini aturannya. Penjaga terdepan berada dalam dilema. Kali ini aku datang ke sini, selain untuk memeriksa meridian energi spiritual, aku juga ingin menaruh sesuatu di sana, supaya tidak merepotkan jika ada orang di sekitar. Lu Chen melirik ke arah penjaga terdepan dan berkata, adapun apa itu, jangan tanya, itu rahasia. Setelah mengatakan itu, Lu Chen berjalan menuruni tangga batu tanpa menunggu pihak lain bereaksi, meninggalkan pihak lain itu menatap kosong. Setelah berputar turun 100 kaki, kami akhirnya mencapai ruang bawah tanah dan terus berjalan di sepanjang lorong. Energi spiritual menjadi semakin kaya saat kami berjalan. Tidak lama setelah berjalan, mereka melihat sebuah gua besar dengan energi spiritual yang lebih kaya mengalir keluar dari pintu masuk gua. Gua itu bersinar terang dan menyilaukan. Begitu Lu Chen masuk, dia hampir dibutakan oleh cahaya yang kuat itu. Ya ampun, ada cahaya yang sangat terang di gua iblis itu. Sungguh membuka mata. Lu Chen segera berbalik, berdiri di pintu masuk gua, membelakangi cahaya, sambil menggosok matanya yang sakit, butuh waktu lama untuk memulihkan penglihatannya. Untungnya, Lu Chen berada di alam Yuan dan setengah langkah dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap cahaya yang kuat. Jika alamnya sedikit lebih rendah, matanya akan dibutakan oleh cahaya. Cahaya kuat semacam ini tidak dapat dilihat secara langsung kecuali seseorang telah mencapai alam Yuan dan tingkat kelima atau lebih tinggi. Jika Anda tidak dapat melihat lurus ke depan, Anda tidak dapat memasuki gua. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Chen membuka ingatan jimat kuno dan menemukan beberapa jimat cahaya. Hanya menggunakan 4 jimat, ia menyusun satu set rantai jimat cahaya dengan rahasia cahaya lemah dan menempelkannya ke matanya. Dalam sekejap, semua yang ada di depan mataku menjadi gelap, dan kepekaan mataku terhadap cahaya berkurang setengahnya. Lu Chen perlahan berbalik dan menatap langsung ke cahaya di dalam gua. Dia mendapati bahwa cahaya itu tidak terlalu menyilaukan dan dia akhirnya bisa masuk ke dalam gua. Gua ini terbuat dari zirkon hitam keras, dan hampir mustahil untuk masuk dari bawah tanah. Anda bahkan tidak dapat melarikan diri ke bawah tanah, apalagi menggali jalan masuk. Dinding seluruh gua ditutupi dengan kumbang seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya yang kuat dipancarkan oleh kumbang ini. Kumbang ini, Lu Chen mengambil seekor kumbang dan mengamatinya dengan saksama, dan menemukan bahwa itu adalah cacing matahari yang telah lama punah. Cacing matahari, yang hidup di tanah pada zaman dahulu dan memakan zirkon hitam, dapat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun, setelah perang kuno berakhir, makhluk ini menghilang. Tanpa diduga, ia masih bertahan hidup di gua iblis bawah tanah. Lu Chen teringat langit di luar gua iblis, tempat kumbang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membuat seluruh gua iblis menjadi terang. Itu pasti hasil kerja cacing matahari ini. Sungguh mengejutkan bahwa cacing matahari, yang telah punah di tanah, masih ada dalam jumlah besar di gua setan. Tiba-tiba, Lu Chen menemukan bahwa cahaya kuat yang dipancarkan oleh cacing matahari bercampur dengan beberapa benda kecil, seperti bola-bola cahaya kecil. Lu Chen memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa titik-titik itu bukanlah bola cahaya kecil, melainkan simbol-simbol kecil. Jika Lu Chen tidak memahami jimat itu dan tidak dapat memahami maknanya yang mendalam, dia hanya akan mampu melihat bola cahaya kecil dan pasti tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah jimat kecil. Ini adalah jimat cahaya. Lu Chen tidak dapat menahan kegembiraannya.
Di antara jimat yang ada dalam ingatannya, jimat 5 elemen adalah yang paling banyak, dan jimat elemen lainnya relatif sedikit. Terutama jimat cahaya, jimat khusus semacam ini bahkan lebih langka. Bahkan satu set rantai jimat cahaya yang dapat memberkati pedang Xiaoguang tidak dapat disatukan. Anda dapat membayangkan betapa langkanya jimat cahaya itu. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh cacing matahari ternyata mengandung banyak sekali simbol cahaya. Aneh kalau dia tidak senang. 233 bab 233 kunjungi di sini. Lu Chen mengulurkan tangannya, meraih cahaya kuat yang dipancarkan oleh cacing matahari, dan mengambil jimat itu ke telapak tangannya. Setelah beberapa saat, jimat cahaya itu mengalir melalui telapak tangannya, bergabung ke tubuh Lu Chen, dan memasuki lautan ingatan jimat. Saat berikutnya, cahaya cacing matahari meredup drastis. Saat Lu Chen terus menangkap jimat, cahaya cacing matahari menjadi redup. Akhirnya semua simbol dalam cahaya tertangkap, cahaya cacing matahari menghilang, dan kemudian cacing matahari itu mati. Namun, Lu Chen memiliki lusinan jimat tipe cahaya lainnya, salah satunya telah lama hilang. Sekarang dia akhirnya menemukannya dan dapat menyusun satu set rantai jimat tipe cahaya. Lu Chen menemukan 9 simbol cahaya dengan misteri yang berbeda-beda, membentuk rantai simbol cahaya dengan misteri yang cemerlang, dan kemudian meletakkannya di pedang Xiaoguang. Dalam sekejap, cahaya pedang Xiaoguang menjadi semakin terang, dan akhirnya menerima berkat rantai jimat. Dengan berkah rantai cahaya, kekuatan pedang Xiaoguang akan meningkat. Sama seperti rantai jimat Qi di jari, jimat ini bertambah seiring dengan bertambahnya keterampilan tempur. Jimat ini bertambah dengan jumlah yang sama dengan keterampilan tempur. Gaya kedua guntur, teknik pedang tingkat bumi tingkat atas, akhirnya dapat digunakan. Dengan satu gerakan, Thunder Leveling the Mountain, seseorang dapat menyapu bersih kekuatan sebesar 45 juta kilogram, yang setara dengan kekuatan Flame Sun Finger. Dengan satu gerakan petir untuk menghantam gunung dapat menghasilkan tenaga sebesar 48 juta kilogram, yang mana sama dengan kekuatan satu jari dengan kekuatan penuh. Terlebih lagi, keterampilan bertarung senjata dapat menembus energi sejati pelindung tubuh lawan, yang jauh lebih menguntungkan daripada tangan kosong. Setidaknya bunuh langitnya, pedang Xiaoguang yang diberkati oleh rantai jimat secara alami dapat meningkatkan kekuatan Zantian ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Chen membuat perhitungan kasar dan menemukan bahwa kekuatan dasarnya saat ini adalah 5 juta. Dengan peningkatan pembuluh darah naga ganda, kekuatannya sendiri mencapai 15 juta. Zantian merupakan keterampilan tempur surgawi tingkat atas, dan peningkatan kekuatannya jauh lebih besar daripada keterampilan tempur duniawi tingkat atas. Berapa banyak lagi, Lu Chen juga tidak tahu. Alamnya masih rendah dan dia tidak bisa merasakan peningkatan akurat di atas pangkat surgawi. Namun, Lu Chen memperkirakan bahwa kekuatan keterampilan tempur surgawi tingkat atas bisa beberapa kali lipat dari keterampilan tempur duniawi tingkat atas. Sekarang pedang Xiaoguang juga telah ditingkatkan, dan kekuatan Zantiannya benar-benar mengerikan. Begitu Zantian muncul, bahkan prajurit alam Yuan dan tingkat keempat kemungkinan akan mati. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menangkap lusinan cacing matahari dan melemparkannya ke dalam mutiara kekacauan bersama dengan beberapa zirkon hitam. Manik-manik kekacauan juga butuh cahaya. Dengan puluhan cacing matahari lainnya, Chaos Orb tiba-tiba menyapu kegelapan dan dipenuhi dengan cahaya. Xiao Yu terbangun dari tidurnya dan menemukan puluhan serangga bercahaya. Dia sangat senang dan terus mengejar cacing matahari untuk bermain dengan mereka. Setelah berurusan dengan keuntungan tak terduga itu, Lu Chen berbalik dan melihat ke sudut gua. Ada gas putih bundar panjang sepanjang 40 meter dan berdiameter 7 meter, seperti cacing putih raksasa. Itu adalah urat energi spiritual. Urat-urat energi spiritual itu menggeliat perlahan, berusaha mengebor ke dalam tanah, namun tidak dapat melakukannya karena sekelilingnya dipenuhi zirkon hitam. Terlebih lagi, terdapat terlalu banyak cacing matahari di dalam gua dan cahayanya sangat kuat, sehingga gua tersebut terpaksa menyusut ke sudut dan tidak berani berlarian. Ini masih merupakan urat energi spiritual yang kecil, tetapi lebih besar dari yang sebelumnya dan mengandung lebih banyak energi spiritual. Lu Chen berjalan mendekat dan menemukan bahwa di atas meridian energi spiritual, ada banyak lubang udara setebal lengan, yang menembus langsung ke dalam tanah. Energi spiritual yang terpancar dari urat energi spiritual menyebar melalui ventilasi udara ke kota iblis dan bahkan seluruh gua iblis. Ambil urat energi spiritual dan lihat apakah ada energi spiritual yang tersisa di gua iblis. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih urat energi spiritual kecil ini ke dalam mutiara kekacauan. Seiring dengan peningkatan ranah Lu Chen, ruang mutiara kekacauan juga semakin luas. Radiusnya sudah mencapai 100 kaki, lebih dari cukup untuk menampung urat energi spiritual kecil. Setelah urat energi spiritual ini ditangkap oleh mutiara kekacauan, ia segera menyusut ke samping dan tidak berani bergerak. Namun, inti meridian yang telah terbangun menerkam ke arah meridian energi spiritual seperti serigala lapar dan langsung menyatu dengan meridian energi spiritual.
Tidak lama kemudian, inti denyut nadi mengirimkan beberapa informasi melalui jiwa Lu Chen. Inti nadi memberitahu Lu Chen bahwa ia telah melahap inti nadi dari urat energi spiritual ini dan sepenuhnya menempati urat energi spiritual ini, tetapi ia membutuhkan sedikit nutrisi energi spiritual. Ia berharap Lu Chen tidak akan menguras urat energi spiritual dan meninggalkannya sedikit ruang. Baiklah, aku sisakan 1/10-nya untukmu. Lu Chen langsung menyetujuinya. Setelah itu, inti denyut nadi menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan. Akan butuh waktu untuk sampai ke sini, dan kita tidak bisa tinggal terlalu lama, kalau tidak para penjaga akan curiga. Namun, sebelum pergi, Lu Chen masih meninggalkan sesuatu di dalam gua. Dia berjalan keluar dari bawah tanah melalui tangga batu, dan penjaga terdepan masih menunggunya di atas. Yang mulia, bagaimana? Penjaga terdepan bergegas maju dan bertanya. Pembuluh darah spiritualnya baik-baik saja, dan aku sudah meletakkan benda-benda itu. Aku akan meninggalkan kota sekarang dan melapor kepada penguasa kota. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengabaikan para penjaga, berjalan keluar ruangan dan meninggalkan loteng. Penjaga yang memimpin tidak pergi, tetapi mondar-mandir di sekitar ruangan. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu. Hei, mengapa energi spiritualnya jadi berkurang? Tidak butuh waktu lama bagi penjaga terkemuka untuk menemukan masalahnya. Tuan, apakah ada yang salah dengan meridian energi spiritual? Tuan, kami tidak mampu menanggung tanggung jawab kehabisan energi spiritual. Dua penjaga lainnya juga berbicara dengan cepat. Ayo turun dan lihat. Semakin dia memikirkannya, semakin ada yang salah. Karena tugasnya, penjaga utama tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan membawa kedua bawahannya ke bawah tanah. Ketika kami memasuki gua, kami melihat bahwa urat energi spiritual kecil Guai Guailong telah hilang. Para penjaga sangat ketakutan sehingga satu Buddha meninggalkan tubuhnya dan dua Buddha naik ke surga. Apa yang harus saya lakukan? Penjaga terdepan menjadi panik. Tuan, ada kata-kata di sini. Seorang penjaga berteriak. Penjaga terdepan bergegas mendekat dan melihat sederet karakter besar terukir di dinding gua. Lu Chen ada di sini. Lu Chen, penjaga yang memimpin itu menggigil, lalu meraung, itu pasti anak yang tadi. Dia bilang ingin meninggalkan sesuatu di sini, dan dia benar-benar meninggalkan sebaris kata. Dia pasti telah mengambil urat energi spiritual. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penjaga bertanya. Cepat, cepat dan beritahu yang lain untuk menangkap Lu Chen. Pengawal terdepan berkata demikian sambil berbalik dan berlari ke atas dengan cepat. Pada saat ini, Lu Chen berjalan keluar dari rumah besar dengan angkuh. Tepat saat dia mencapai gerbang, suara gong berbunyi di seluruh rumah tuan kota. Seorang pria bernama Lu Chen berpura-pura menjadi penjaga istana dan mencuri urat energi spiritual. Segera tutup seluruh istana dan jangan biarkan pencurinya lolos. Sebuah suara marah terdengar, menyebar ke seluruh istana tuan kota. Mendengar hal itu, penjaga gerbang segera mendorong gerbang dan bersiap menutupnya. Ya Tuhan, mereka menemukannya begitu cepat, para penjaga itu sungguh tidak bodoh. Lu Chen menghela napas dalam-dalam, menggerakkan kakinya, dan mengaktifkan langkah kontrol cahaya. Dia seperti embusan angin, melesat keluar dari celah antara dua pintu yang setengah tertutup dan melarikan diri. Pencurinya kabur dari istana penguasa kota. Para penjaga di gerbang tertegun sejenak, lalu langsung berteriak. 234 Bab 234 Situasi kritis. Jangan biarkan Lu Chen pergi. Segera setelah itu, puluhan sosok bergegas keluar dari mansion tuan kota dan mengejar mereka. Di antara mereka yang mengejar Lu Chen, orang yang memiliki alam tertinggi adalah penjaga yang dipimpin oleh Loteng. Alam Yuan dan tingkat ke-7. Penjaga ini benar-benar menghancurkan Lu Chen dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur. Namun dalam hal kecepatan, itu tidak jauh lebih cepat dari langkah pengendalian cahaya milik Lu Chen. Monster-monster ini mengejar Lu Chen dari rumah penguasa kota, tetapi mereka tidak hanya tidak dapat mengejar Lu Chen, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Lu Chen. Mereka tidak punya pilihan selain membuat keributan dan memberitahu seluruh kota agar waspada. Seseorang telah mencuri urat energi spiritual dari City Lord's Mansion. Para penjaga kota menutup kota untuk mencegah pencuri melarikan diri dari Black Glory City. Pencuri itu berpura-pura menjadi penjaga rumah bangsawan kota dan mengenakan baju zirah penjaga. Siapapun yang melihatnya harus segera menghentikannya. Pencuri itu bernama Lu Chen, dan dia masih sangat muda. Tolong perhatikan. Satu demi satu suara terdengar, menyebar ke seluruh kota Black Glory. Dalam sekejap, semua setan di kota itu dimobilisasi. Baik pengawal kota maupun prajurit mencari keberadaan pencuri itu. Lu Chen, apakah kami para iblis punya nama seperti itu? Sepertinya ini hanya nama untuk manusia, kan? Mungkinkah ras manusia telah menyusup masuk? Tidak mungkin, ada perbedaan besar antara manusia dan iblis. Manusia tidak memiliki aura iblis, hanya aura manusia. Jika mereka menyelinap masuk, bukankah mereka akan langsung ketahuan? Semua monster di kota membicarakannya.
Bahkan jika beberapa orang menduga bahwa Lu Chen adalah manusia, hal itu langsung dibantah oleh lebih banyak orang. Gerbang kota telah ditutup, dan kota telah menyiapkan panah spiritual yang efisien. Para penjaga berada di atas tembok kota dan mengawasi. Selama seseorang terbang keluar kota, mereka akan segera menembakkan panah untuk mencegatnya. Di dalam kota, tim penjaga berlarian, berpatroli di mana-mana, dan menggali jauh di bawah tanah untuk menangkap pencuri Lu Chen. Dan Lu Chen, dia tidak lagi berada di kota itu, dan dia juga tidak terbang keluar kota. Sebaliknya, dia bersembunyi di bawah tanah di kaki kota. Setelah melarikan diri 100 mil jauhnya dari kota Heihui, Lu Chen muncul dari tanah dan berlari menuju medan perang. Kau telah membuat kegaduhan di kota iblis, namun kau masih menunggu untuk melarikan diri. Apakah kau menunggu untuk mati? Namun, keberadaan Lu Chen ditemukan oleh para penjaga di kota, dan seseorang segera memimpin tim untuk mengejarnya. Orang yang memimpin pengejaran itu adalah kepala pengawal di istana penguasa kota. Di seluruh kota iblis, semua prajurit dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi pergi ke medan perang untuk bergabung dalam pertempuran. Orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di seluruh kota iblis adalah kepala penjaga, dan dialah satu-satunya yang bisa memimpin. Dia benar-benar tertipu oleh Lu Chen. Dia tidak hanya mencuri meridian energi spiritualnya, tetapi dia juga mengukir sederet kata untuk mempermalukan mereka. Dia membenci Lu Chen sampai ke akar-akarnya dan bertekad untuk mencabik-cabik Lu Chen dan mengambil kembali meridian energi spiritualnya. Lu Chen juga tahu bahwa ada pengejar di belakangnya, jadi dia berlari menyelamatkan diri. Lu Chen sangat beruntung karena semua iblis yang kuat telah pergi ke medan perang, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sekalipun ada pendekar alam Yuan dan tingkat 8 di antara para pengejar, dia akan mendapat masalah. Penjaga di tingkat ke-7 alam Yuan dan di belakangnya mengejarnya dengan sangat dekat. Jika dia adalah seorang pejuang di tingkat ke-8 alam Yuandan, dia pasti sudah mengejarnya sejak lama. Lambat laun, jumlah pengejar di belakang mereka menjadi semakin sedikit, dan mereka yang tidak berada pada level yang cukup tinggi ditinggalkan oleh Lu Chen sejauh ratusan jalan. Hanya penjaga terdepan yang semakin mendekat, dari jarak lebih dari 100 mil menjadi 70 atau 80 mil. Di dalam gua iblis yang luas ini, muncul dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, berlari dengan kecepatan tinggi. Tak peduli seberapa cepat sosok di depannya melaju, bagaimana ia berbelok, atau bagaimana ia berlari menembus hutan, ia tak dapat melepaskan plester kulit anjing di belakangnya. Beberapa jam kemudian, di medan perang di luar pintu masuk, pertempuran masih berlangsung sengit. Sejumlah besar pengikut Xuantian terbunuh dalam pertempuran itu, dari 500.000 orang, lebih dari 100.000 orang tewas. 7 atau 8 ahli alam Tiangang juga telah tewas. Di pihak iblis, 200.000 orang telah tewas, termasuk lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik ranah Tiangang. Kerugiannya jauh lebih parah daripada murid-murid Xuantian. Akan tetapi, pasukan iblis memiliki aliran prajurit yang tetap bergabung dengan mereka, dan mereka selalu memiliki keunggulan dalam jumlah, dan seluruh situasi selalu menguntungkan klan iblis. Cabang Xuantian tidak memiliki prajurit baru untuk direkrut, jadi pertempuran terus berlanjut, dengan semakin sedikit pasukan, dan semakin tidak menguntungkan. Namun, cabang Xuantian bersatu dalam semangat dan tekad untuk berjuang sampai mati, dengan tekad besar untuk hanya membiarkan satu orang hidup. Orang kuat ras manusia, silakan mundur, atau seluruh pasukan kalian akan musnah. Anggota klan iblis yang kuat yang sedang bertarung dengan Zuo King tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat situasi klan iblis semakin membaik. Setan yang kuat ini tidak lain adalah penguasa kota setan. Di seluruh medan perang, penguasa kota iblis dan Zuo King adalah yang terkuat, dan keduanya bertarung secara setara. Iblis yang kuat, silakan mundur, atau kita semua akan binasa bersama. Tanggapan Zuo King juga sangat sombong dan tegas. Binasa bersama, penguasa kota iblis menunduk dan tersenyum dingin, bala bantuan suku iblis kita terus berdatangan. Bahkan jika kita membunuh 500.000, kita masih punya 500.000. Tapi bagaimana denganmu? Jumlah orangmu terbatas. Jika satu orang mati, akan ada satu orang yang berkurang. Bagaimana kau bisa melawan kami? Lalu kami akan membunuh kalian sebanyak yang kalian bisa, sampai kalian benar-benar lemah dan tidak bisa menyerang daratan. Zuo King tampak bangga dan tak kenal takut, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Apakah ada di antara kalian di atas sana? Kalau ada, mereka pasti sudah turun untuk menyelamatkan kalian sejak lama. Apakah kalian pikir aku bodoh? Penguasa kota iblis mencibir, cabang Xuantian nomor 108-mu telah menekan kami terlalu lama. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kegagalan. Bagaimana Anda tahu nomor cabang kami? Wajah Zuo King berubah dan dia merasa luar biasa. Setiap 100 tahun, ketika gua iblis terbuka, kedua belah pihak akan bertarung tanpa diskusi apapun sampai klan iblis dikalahkan. Dalam semua peperangan, komunikasi antara kedua belah pihak sangat minim. Setelah umat manusia memenangkan pertempuran, gua iblis ditutup dan informasi pun terputus.
Baik ras manusia maupun ras iblis tidak begitu jelas mengenai situasi masing-masing. Umat manusia hanya tahu bahwa ada kota iblis di dalam gua iblis, dan mereka tidak tahu apapun lagi. Klan iblis hanya tahu bahwa orang-orang yang menekan mereka di sini adalah pengikut sekte Suantian, tetapi mereka tidak akan pernah tahu rincian seperti itu. Para iblis tidak pernah menaklukkan tanah itu, jadi bagaimana mereka tahu keadaan di sana? Bahkan lebih mustahil untuk mengetahui bahwa sekte cabang Suantian ini adalah sekte cabang ke-108 dari sekte Tao Suantian. Waktu telah berubah. Ada beberapa hal yang telah lama kami para iblis ketahui, tetapi kalian tidak tahu apapun tentang kami. Penguasa kota iblis tertawa namun tidak memberi jawaban pada Zuo Qing. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pertempuran. Zuo Qing menggertakkan giginya dan bertarung dengan keras, terus bertarung sampai mati dengan penguasa kota iblis. Meski begitu, sebenarnya Zuo Qing sudah menaruh perhatian pada masalah ini. Klan iblis sebenarnya tahu informasi di lapangan, yang bukan masalah sepele. Jika dia tidak kalah dalam pertempuran ini, dia akan melaporkan kepada sekte Suantian Dao bahwa klan iblis memiliki saluran untuk mendapatkan informasi di tanah. Mungkin saja ada pengkhianat di antara umat manusia. Saluran klan iblis harus diputus, jika tidak, itu akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Ras manusia sudah lemah, ras iblis harus bangkit, membunuh mereka semua, menyerang tanah, dan mengambil kembali tanah milik kita. Penguasa kota iblis berteriak keras untuk meningkatkan moral. Bunuh mereka semua dan serang daratan. 5 atau 600 ribu setan menanggapi serempak, dan teriakan mereka mengguncang seluruh gua setan. Setelah itu, para prajurit iblis itu seperti ayam yang darahnya dipompa, tidak takut mati, dan menyerang murid-murid Suantian dengan panik. Murid-murid Suantian tidak mampu menahan jumlah besar suku iblis dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Mereka berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, terdengar suara marah dari jauh. Lu Chen, kamu tidak bisa lari, kamu sudah mati. 235 bab 235 itu dia. Daratan tenggelam. Begitu nama ini keluar, kedua belah pihak yang bertempur menjadi ragu-ragu dan pertempuran melambat pada saat itu juga. Apakah dia pejuang manusia yang memblokir jalan dengan tubuhnya sendiri, membunuh puluhan monster sendirian, dan menjaga pintu masuk? Bukankah orang itu mengundurkan diri dari medan perang dan gua monster di bawah tekanan yang luar biasa setelah diberi nama oleh penguasa kota monster? Mengapa ada yang mengejarnya? Mungkinkah dia kembali lagi? Lu Chen masih di medan perang. Penguasa kota iblis bertanya dengan ragu. Dia sangat terkesan dengan Lu Chen, seorang prajurit manusia yang biasa-biasa saja. Lu Chen menantang lawan dari tingkat yang lebih tinggi dan membunuh puluhan prajurit iblis, menyebabkan suku iblis kehilangan muka dan membuatnya marah. Terlebih lagi, jika Lu Chen tidak berhasil menghalangi jalan, puluhan prajurit iblis akan bergegas ke jalan itu dan membunuh para murid di tanah, dan para murid Suantian akan berada dalam bahaya di belakang, dan mereka mungkin telah dikalahkan sejak lama. Oleh karena itu, dia membenci Lu Chen sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di pasukan iblis yang menanggapinya. Termasuk para pengikut Suantian, mereka semua saling memandang dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Karena Lu Chen tidak ada di sini. Lu Chen ada di sini. Di kejauhan, suara itu terdengar lagi, tepat di belakang pasukan iblis. Di medan perang, banyak orang menoleh dan melihat dua titik hitam melesat ke arah mereka dari jarak jauh. Namun jaraknya terlalu jauh dan tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas siapa kedua titik hitam itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Lu Chen melangkah ke lorong dan kembali ke permukaan. Bagaimana mungkin itu adalah gua iblis? Seorang murid Suantian berkata, mungkin itu tipuan suku iblis yang mencoba membingungkan kita. Murid Suantian lainnya berkata, bahkan murid-murid Suantian tidak percaya kalau itu akan terjadi di gua iblis, dan kaum iblis pun semakin tidak mempercayainya. Bocah yang setengah langkah memasuki ranah Yuan dan itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya memamerkan kekuatannya di ranah Yuan dan awal. Faktanya, dia bahkan bukan pemain utama di medan perang. Dia bahkan bukan kekuatan utama tingkat kedua. Ancaman apa yang bisa ditimbulkannya? Terlebih lagi, dapatkah anak itu diam-diam melewati medan perang dan masuk jauh ke sarang monster tanpa ketahuan? Itu tidak mungkin. Untuk memiliki kemampuan ini, seseorang harus setidaknya berada di alam Yuan dan tingkat ke-9. Namun, mereka yang berada di atas tingkat ke-9 alam Yuan dan adalah kekuatan utama di antara kekuatan utama, dan umumnya tidak dapat meluangkan waktu untuk masuk jauh ke dalam gua iblis. Lagi pula, masuk jauh ke sarang iblis tidak akan membantu perang sama sekali. Ingin menyerang kota iblis, ada puluhan ribu prajurit yang mempertahankan kota iblis, dan mereka juga memiliki senjata yang dapat membunuh petarung tingkat tinggi. Kalian kalah jumlah dan tidak dapat menyerang sama sekali. Saat kedua titik hitam kecil itu semakin dekat, salah satu setan mengenali penjaga yang mengejar mereka. Bukankah itu penjaga dari istana Tuan Kota? Bagaimana dia bisa menyusul? Siapa yang dia kejar? Sepertinya itu seseorang dari suku kita, bukan manusia.
Banyak prajurit iblis mulai berdiskusi. Hentikan dia, dia pencuri. Ketika penjaga itu melihat mereka hampir sampai di medan perang, dia berteriak keras. Apakah itu kamu? Penguasa kota iblis mengenali penjaga itu dan memaksa Zuo King mundur dengan telapak tangannya. Dia bertanya kepada penjaga itu dengan tegas, mengapa kamu berlari ke medan perang alih-alih menjaga paviliun harta karun? Tuan kota, urat energi spiritual paviliun harta karun telah dicuri. Penjaga itu menjawab dengan tergesa-gesa. Siapa yang berani mencuri urat energi spiritual? Penguasa kota iblis itu murka. Namanya Lu Chen, itu dia. Penjaga itu berteriak dan menunjuk ke depan, namun tiba-tiba menyadari bahwa Lu Chen yang sedang berlari liar telah menghilang. Lu Chen, bukankah anak manusia itu kembali ke permukaan? Mengapa dia ada di kota monster? Penguasa kota iblis sedikit bingung. Bukan hanya dia saja yang kebingungan, lawannya Zuo King pun juga kebingungan, begitu pula banyak orang lainnya. Lu Chen adalah manusia, tetapi orang yang baru saja dikejar itu mengenakan baju besi klan iblis dan berwajah iblis. Dia jelas-jelas iblis. Mungkinkah ada juga orang bernama Lu Chen di klan iblis? Dia bukan manusia, dia dari ras iblis kita. Dia telah melarikan diri ke bawah tanah, jadi aku akan menghajarnya. Penjaga itu menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan lebih dari 100 juta pon menghantam tanah, menyebabkan lumpur dan batu beterbangan kemana-mana, dan lubang yang dalam tercipta dalam radius beberapa kaki. Wah! Di depan, seseorang muncul dari tanah dan berlari ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat, menempuh beberapa mil dengan satu langkah, dan berjalan di sekitar medan perang. Itu dia. Penjaga itu menunjuk ke arah laki-laki yang berlari liar itu, dan tiba-tiba, dia tidak dapat meneruskan perkataannya. Karena, orang itu bukanlah orang yang sedang dikejarnya. Pencuri yang dikejarnya adalah seorang prajurit iblis yang mengenakan baju besi penjaga istana, bukan seorang prajurit manusia yang mengenakan jubah Suantian. Ini bukan dia. Penjaga itu tertegun. Itu dia. Tanpa diduga, dari atas, penguasa kota iblis berteriak dengan marah, anak ini benar-benar pergi dan kembali. Dia sangat berani. Faktanya, Lu Chen melarikan diri ke dalam tanah dan segera melepaskan jimat dunia iblis dan rantai jimat udara, mengubah dirinya kembali ke wujud aslinya dan menghilangkan energi iblis. Dia juga melepaskan baju besi iblisnya dan mengenakan jubah Suantian. Dia berganti pakaian dengan sangat cepat, tetapi dia hampir terkena telapak tangan penjaga itu. Penjaga itu tentu saja tidak dapat mengenali Lu Chen setelah dia mengubah penampilannya, tetapi penguasa kota iblis dapat mengenalinya. Pergi dan bawa Lu Chen kembali. Pertarungan itu sangat sengit dan Zuo King tidak sempat menanyakan alasannya. Dia ingin menunda kedatangan penguasa kota iblis, jadi dia hanya bisa memerintahkan orang-orang untuk menjemput Lu Chen. Meskipun wilayah Lu Chen tidak setara, Lu Chen sebelumnya telah memblokir jalan dengan tubuhnya dan membunuh puluhan prajurit iblis, menjaga pintu masuk. Kontribusinya sangat besar dan sepadan baginya untuk menarik orang-orang dari medan perang untuk menyelamatkan mereka. Pergi dan bunuh Lu Chen itu. Penguasa kota iblis tidak mau kalah. Lu Chen telah membuat klan iblis kehilangan muka. Dia tidak bisa membunuhnya sebelumnya, jadi dia harus membunuhnya sekarang. Di udara, orang-orang dari kedua belah pihak turun dengan cepat dan langsung menuju Lu Chen. Terlebih lagi, kedua belah pihak memiliki tujuan yang berbeda dan bertarung dengan sengit selama pendaratan cepat, yang memberi waktu bagi Lu Chen. Lagi pula, jika Lu Chen melewati medan perang dan menjauh dari pusat pertempuran, dia akan segera dapat berlari kembali ke kamp sekte cabang Suantian. Para prajurit iblis di darat tidak akan dapat mengejarnya. Hanya jika mereka bertarung di udara, para prajurit iblis yang lebih dekat dengan Lu Chen akan memiliki kesempatan untuk mencegatnya. Penjaga yang mengejarnya melambat karena serangan telapak tangan dan tidak dapat mengejarnya. Ketika mereka masih 50 mil jauhnya dari perkemahan cabang Suantian, seorang prajurit iblis tiba-tiba muncul dan menebas Lu Chen dengan pedangnya. Pedang itu menyebabkan ruang retak dan udara bergemuruh. Kekuatan pedang itu seberat 90 juta kilogram dan dapat menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Prajurit iblis yang menghunus pedang berada pada alam Yuan dan tingkat keempat. Zantian, tanpa berpikir panjang, Lu Chen sudah memegang pisau Xiaoguang di tangannya dan menggunakan pisau pembunuh surga. Dalam sekejap, energi pedang menjadi luar biasa dan langit dipenuhi awan merah muda, mewarnai langit di atas seluruh medan perang menjadi awan merah muda. Pedang Xiaoguang dikelilingi oleh rantai jimat samar, yang menggandakan kekuatannya. Dengan tebasan pedang, ruang hancur, udara meledak, dan kekuatan pedang itu seberat 1000 pon, mengunci lawan. Apa? Kunci aku. Wajah prajurit iblis itu berubah drastis, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia baru setengah langkah memasuki ranah Yuandan, tetapi dia benar-benar berhasil menguncinya. Apakah dia bercanda? Dia adalah seorang pendekar di alam Yuandan tingkat keempat, dan kekuatan dasarnya adalah 60 juta jin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan 5 juta jin dari alam Yuandan setengah langkah? Ada perbedaan besar di antara keduanya, bukan? Hanya dia yang bisa mengunci Lu Chen, oke. Lu Chen membalasnya, itu pasti ilusi, itu pasti ilusi, itu pasti ilusi.
236 Bab 236 Perubahan situasi pertempuran. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pisau itu jatuh dan pedangnya patah. Sang prajurit iblis menyaksikan pedang itu ditebas tanpa ampun, dia merasa ngeri dan menyesal. Kalau saja dia tahu Lu Chen punya kekuatan bertarung seperti itu, dia tidak akan buru-buru mati ke sini. Tidak, jeritan putus asa terdengar, pedang itu menyala dan langsung memotongnya menjadi aliran darah. Dalam sekejap, seluruh medan perang menjadi sunyi, waktu seolah berhenti, dan kedua belah pihak berhenti bertarung. Semua orang sangat terkejut dan merasakan pandangan dunia mereka telah disegarkan. Terakhir kali, Lu Chen lah yang menghalangi jalan dengan tubuhnya sendiri dan membunuh puluhan prajurit iblis tingkat ketiga alam Yuan dan sendirian, yang mana sudah sangat tidak normal. Kali ini, aku hanya bisa mengatakan itu lebih menyimpang. Setengah langkah alam Yuan dan membunuh alam Yuan dan tingkat keempat. 5 juta kekuatan dasar untuk mengalahkan 6.000 kekuatan dasar. Satu tebasan, kekuatan tempur luar biasa. Monster manusia kecil. Setan-setan kuat yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara-suara ketidakpercayaan. Di pihak cabang Xuantian, tidak ada murid yang berbicara, dan tidak ada seorang pun yang tahu harus berkata apa. Sebagian besar murid Xuantian memandang Lu Chen dengan rasa iri atau gembira di mata mereka. Kekuatan tempur yang kuat berarti potensi yang besar, dan cabang Xuantian telah mendapatkan jenius seni bela diri lainnya. Mata sejumlah kecil murid Xuantian dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Kelompok murid Xuantian ini berada di tingkat kedua atau ketiga alam Yuan dan mereka iri dengan kekuatan tempur Lu Chen dan membenci Lu Chen. Di depan semua orang, kau membunuh seorang kultivator alam Yuan dan tingkat 4 dengan alam Yuan dan setengah langkahmu. Pernahkah kau memikirkan perasaan kami? Tidak pernah memikirkannya. Lu Chen tidak mempertimbangkan perasaan orang lain, dia hanya mempertimbangkan perasaannya sendiri. Dengan satu tebasan pedang, energi sejatinya hampir terkuras, dan kekuatan fisiknya juga terkuras hingga 90%. Pada saat ini, prajurit iblis manapun yang datang dapat membunuhnya. Bagaimana dia masih bisa peduli dengan perasaan orang lain? Pada saat ini, dia minum setetes cairan saripati spiritual dan kemudian meminum pil energi spiritual 3 pola. Dia memakan pil energi spiritual 3 pola seperti makan, menelannya segenggam demi segenggam. Dia menghabiskan 800 pil dengan kecepatan tercepat sebelum energi sejatinya hampir pulih. Tepat pada waktunya, karena prajurit iblis lain turun dari langit dan bergegas ke arahnya. Dasar monster kecil dari ras manusia, ya, bersiaplah untuk mati, aku ahli membunuh monster. Prajurit iblis itu terkekeh, membuka tangan besarnya, dan menamparnya dengan sekuat tenaga, menekan ke bawah dari udara, langsung ke arah Lu Chen. Ini adalah serangan telapak tangan dari alam Yuan dan tingkat kelima, dengan kekuatan seberat 100 juta pound. Serangan itu menyebabkan ruang meledak, bumi berdengung, dan mengunci Lu Chen. Oke, terkunci, orang ini mati. Di atas langit, penguasa kota iblis tertawa terbahak-bahak dan menatap Zuo King dengan sorot mata penuh kemenangan, kalian para iblis kecil dari ras manusia akan segera masuk neraka. Bukankah itu hebat? Zuo King tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya tampak sangat tidak senang, mengetahui bahwa Lu Chen sudah tamat. Terkunci berarti Anda tidak sekuat lawan, yang berarti Anda pada dasarnya menunggu untuk mati. Namun Zuo King lupa satu hal, dikurung bukan berarti hanya menunggu mati, dia juga bisa melawan, asalkan kekuatan bertarungnya cukup kuat, dia bisa membunuh musuh. Di antara langit dan bumi, teriakan keras Lu Chen terdengar. Mati, sebuah pisau memotong ruang dan tanah di bawah kakinya retak. Tebasan ini melepaskan 100% kekuatan Zantian. Dengan penguatan rantai jimat cahaya, kekuatan Zantian menjadi 2 kali lipat. Kekuatan tebasan itu lebih dari 100 juta pound, yang menembus ruang serta energi sejati pelindung lawan. Ledakan, pisau jatuh, telapak tangan roboh, dan langit serta bumi meledak. Kemanapun bila pedang itu lewat, manusia berubah menjadi darah. Kabut darah jatuh dari langit, membuat medan perang menjadi sunyi. Semua orang sangat terkejut dan tidak mampu melepaskan diri. Pertama, dia membunuh alam Yuan dan tingkat keempat, lalu dia membunuh alam Yuan dan tingkat kelima. Hanya butuh satu pedang untuk membunuh orang. Apakah ini masih setengah langkah ke alam Yuan dan? Kekuatan tempur ini setidaknya tingkat ke-6 dari alam Yuan dan, oke. Sudah sampai tingkatan apa ilmu pedang Lu Chen? Dari mana Lu Chen mendapatkan kekuatannya? Lu Chen hanyalah seorang penggemar yang menyimpang. Pada saat ini, Lu Chen sedang meminum obat dengan cepat sambil berlari liar dengan langkah pengendalian cahaya. Memanfaatkan waktu ketika semua orang sedang teralihkan, Lu Chen akhirnya bergegas kembali ke kamp cabang Xuantian. Jika para prajurit iblis ingin menerobos masuk dan membunuhnya, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan banyak murid Xuantian yang menghalangi jalan mereka. Sekarang perang telah mencapai klimaks, klan iblis berada di atas angin sekarang, selama mereka bertarung selama beberapa jam lagi, mereka akan memperoleh kemenangan telak. Pasukan klan iblis tidak akan mengganggu ritme pertempuran demi menenggelamkan daratan. Mereka bahkan tidak bisa membunuh anak yang tidak berguna.
Sungguh sekelompok pecundang. Penguasa kota iblis itu mengumpat dengan marah, lalu menoleh ke penjaga dan bertanya, "Mengapa kamu ada di medan perang, bukannya berjaga di dalam rumah besar?" Melapor kepada penguasa kota, urat energi spiritual paviliun harta karun telah dicuri. Kata penjaga itu dengan gemetar. Apa? Penguasa kota iblis merasa ngeri dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Itu Lu Chen. Penjaga itu berkata sambil menggertakkan giginya. Dia lagi. Penguasa kota iblis menjadi murka, dan segera menatap ke arah Lu Chen sambil berteriak, serahkan urat energi spiritualmu, atau aku akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman. Vena energi spiritual, apakah menurutmu aku bisa mengambilnya? Lu Chen bertanya balik. Ini, penguasa kota iblis tercekik dan tak bisa berkata apa-apa. Memang, Lu Chen kembali dengan tangan hampa, dan tanpa meridian energi spiritual apapun. Dan seperti yang kita semua tahu, urat energi spiritual bersifat spiritual dan tidak dapat disimpan dalam cincin ruang angkasa, jadi hanya dapat dipastikan bahwa Lu Chen telah mengambil urat energi spiritual tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di dalam tubuh Lu Chen terdapat mutiara kekacauan. Ruang di dalam mutiara kekacauan dapat menampung apa saja, termasuk makhluk hidup. Inilah keyakinan yang dimiliki Lu Chen dalam memasang jebakan untuk penguasa kota iblis. Benar saja, energi spiritual di gua iblis agak tipis. Penguasa kota iblis menarik napas beberapa kali dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Vena energi spiritual yang dijaga di rumahnya adalah pilar energi spiritual seluruh kota iblis. Awalnya, energi spiritual di gua iblis tidak sebanyak yang ada di tanah. Jika urat energi spiritualnya hilang, energi spiritual di kota iblis akan menjadi sangat tipis, dan bahkan memengaruhi konsentrasi energi spiritual seluruh gua iblis. Tanpa dukungan energi spiritual, kotanya akan hancur, bahkan gua iblis ini akan hancur. Bahkan jika kita menyerang tanah, apa gunanya tanpa gua monster sebagai fondasinya? Di mana kau sembunyikan urat energi spiritualmu? Tanya penguasa kota iblis dengan tergesa-gesa. Di sebuah rumah di selatan kota. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa urat energi spiritual mengebor ke dalam tanah dengan sangat cepat. Lu Chen tersenyum dan terus menggali. Tidak ada zirkon hitam di tanah kota selatan, jadi itu tidak bisa menghentikan urat energi spiritual mengalir di sekitar. Jika kamu terlambat dan tidak dapat menemukan urat energi spiritual, jangan salahkan aku. Mundur, kembali ke kota. Penguasa kota iblis memaksa Zuo King mundur dengan satu telapak tangan, berbalik dan pergi, hanya meninggalkan perintah sebelum terbang jauh. Bagi penguasa kota iblis, menemukan urat energi spiritual adalah prioritas utama. Tidak peduli pertempuran atau penaklukan wilayah apapun, semuanya akan dilakukan bersama-sama. Begitu penguasa kota iblis melarikan diri, keuntungan yang telah susah payah diperoleh pasukan iblis tiba-tiba runtuh. Para prajurit iblis yang bereaksi cepat lari dari medan perang pada kesempatan pertama. Prajurit iblis yang bereaksi lambat dibunuh oleh murid-murid Xuantian dan mati di tempat. Dalam sekejap, pasukan iblis yang agresif itu mundur dan tidak ada niat untuk bertarung. Para murid Xuantian yang bertekad untuk mati tentu tidak akan melewatkan kesempatan yang baik ini. Semangat mereka langsung terdongkrak dan mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Situasinya tiba-tiba berubah dan menjadi sepihak. 237 bab 237, meninggal muda. Di bawah pengejaran putus asa para pengikut Xuantian, mundurnya pasukan iblis berubah menjadi kekalahan besar. Tanpa kendali dari penguasa kota iblis, pemimpin sekte cabang Zuo King adalah orang terkuat di lapangan dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Namun Zuo King adalah orang jahat yang secara khusus memburu orang-orang kuat dari suku iblis. Dalam sekejap mata, dua prajurit iblis yang kuat di alam Tiangang tewas secara tragis di tangan Zuo King. Murid-murid Xuantian mengejar para iblis itu hingga menempuh jarak ribuan mil dan tiba di gerbang kota iblis, baru kemudian mereka dipaksa menarik barisan pertempuran dan berhenti membunuh. Pasukan iblis menderita kerugian besar. Mereka awalnya memiliki 500.000 hingga 600.000 prajurit, tetapi ketika mereka melarikan diri kembali ke kota iblis, hanya tersisa kurang dari 200.000 prajurit. Lebih dari 2/3 prajurit iblis dibantai dalam kekalahan besar, dan lebih dari 2/3 orang kuat iblis tewas. Klan iblis terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Mereka hanya bisa bertahan di kota iblis dan menunggu umat manusia mundur sendiri. Murid-murid Xuantian berkumpul di kaki kota, menduduki posisi yang menguntungkan, mengepung kota tanpa menyerang, dan menunggu hari ketika gua iblis akan ditutup. Hasilnya telah diputuskan. Kekalahan besar ras iblis dan kemenangan besar ras manusia semuanya disebabkan oleh Lu Chen, dan semuanya berkat Lu Chen. Lu Chen tidak ikut serta dalam perburuan itu. Sudah cukup baginya jika ada begitu banyak rekan seperjuangan yang mengejarnya, jadi dia tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, satu lebih atau satu kurang tidak akan membuat banyak perbedaan. Lagi pula, apa yang bisa dia bunuh? Bunuh monster-monster di alam Yuan dan tingkat kedua dan ketiga. Itu tidak masuk akal. Bunuh mereka yang berada di alam Yuan dan tingkat keempat atau kelima.
Kemudian dia harus menggunakan Zantian, lalu Lingsen Yuanye dan Sanwen Lingqi dan untuk berbagai pengisian ulang. Dia tidak ingin membayar harga ini. Pil energi spiritual bagus, jika habis Anda dapat menemukan cara untuk mengisinya kembali. Namun, esensi spiritualnya terbatas. Jika Anda minum setetes, maka akan berkurang satu tetes. Tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Terlebih lagi, sebagian besar murid Suantian telah pergi memburu monster, dan tempat ini penuh dengan barang rampasan. Jika kita tidak membersihkannya sekarang, kapan kita akan membersihkannya? Di medan perang, mayat ada di mana-mana dan senjata berserakan di seluruh tanah, yang membuat mata Lu Chen berbinar. Lu Chen memiliki kesukaan khusus pada senjata berbentuk pedang dan mengambil lebih dari 10 pedang secara berurutan. Semua pedang itu adalah senjata spiritual dan berkualitas baik, tetapi sedikit lebih rendah kualitasnya dibandingkan pedang Xiaoguang. Dia mengambil pisau besar itu dan kemudian pergi mengambil cincin luar angkasa di tangan monster itu. Namun, tidak ada hal baik di dalam cincin ruang milik klan iblis, hanya beberapa pil biasa, batu roh kelas menengah, senjata, dan berbagai macam barang lainnya. Menurut peraturan cabang kami, semua rampasan perang harus diserahkan. Jangan mengambilnya tanpa izin. Seorang murid Suantian datang dan berkata kepada Lu Chen. Ada beberapa orang yang tertinggal untuk membersihkan medan perang. Mereka semua adalah murid Suantian di alam Yuan dan tingkat kedua atau ketiga. Mereka memiliki kekuatan tempur yang rendah dan hanya bisa melakukan pekerjaan ini. Karena itu adalah aturan sekte, Lu Chen tidak bisa melanggarnya. Lagi pula, tidak ada yang baik di dalamnya, jadi dia mencurahkan semuanya. Ngomong-ngomong, kakak senior, apakah kamu pernah melihat anak laki-laki gemuk? Lu Chen melihat mayat-mayat di tanah dan tidak bisa menahan ekspresi sedih. Dia berbalik untuk bertanya kepada murid Suantian. Sejak kembali dari kota iblis, Lu Chen tidak pernah melihat Fei Long, juga tidak mendengar suara Fei Long. Dia menduga Fei Long telah tewas dalam pertempuran. Bagaimanapun, kemampuan bertarung Fei Long terlalu lemah dan dia sangat pengecut. Jika dia tidak mati di medan perang, siapa lagi yang akan mati? Ketika dua pria pemberani bertemu di jalan sempit, si pemberanilah yang menang. Kalimat ini juga berlaku di medan perang, siapapun yang pengecut akan mati lebih dulu. Apakah dia pemuda gendut dari wilayah Tiangang itu? Murid Suantian bertanya balik. Ya, itu dia. Mungkinkah dia? Melihat murid Suantian tampak aneh, Lu Chen punya firasat buruk dan wajahnya langsung berubah. Dia melakukan yang terbaik untuk umat manusia dan tewas dengan gagah berani dalam pertempuran. Jasadnya terbaring di sana. Murid Suantian itu menghela napas dan menunjuk ke kanan. Ratusan kaki jauhnya, ada banyak murid Suantian yang tewas dalam pertempuran. Mendengar perkataan itu, bagaikan sambaran petir dari langit cerah, menghantam kepala Lu Chen dengan keras. Fei Long, tetapi dia adalah orang yang dikirim oleh tuannya untuk melindunginya. Meskipun Fei Long sedikit pemalu dan pengecut, dia sangat lucu dan mudah bergaul. Dia sangat baik padanya. Dia merasa sangat sedih karena dia meninggal seperti ini. Dengan berlinang air mata, Lu Chen bergegas ke sana dan menemukan tubuh Fei Long di antara deretan mayat. Saya melihat Fei Long mengenakan baju zirah, dia sudah tidak bernapas lagi, dan berlumuran darah. Saya tidak tahu apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Pokoknya, wajahnya yang gemuk tidak berdarah, seperti wajah orang mati. Fei Long, kamu meninggal muda. Sungguh tragis. Lu Chen tak kuasa menahannya, dan meneteskan air mata sedih, dan berkata, jika kamu masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi, silakan kirimkan kepadaku melalui mimpimu di masa depan, dan aku pasti akan membantumu mewujudkannya. Lu Chen merasa sedih sejenak, melihat tubuh Fei Long, dan menemukan bahwa cincin ruang angkasa di tangan Fei Long cukup istimewa. Tidak hanya lebih besar dari cincin ruang angkasa biasa, tetapi juga ada rantai jimat yang terukir di cincin itu. Lu Chen agak penasaran, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin Fei Long, ingin melihat apakah ada jejak keinginan terakhir Fei Long di cincin itu. Saat tangannya hendak menyentuh cincin itu, tangan Fei Long tiba-tiba bergerak dan mengepal erat, takut cincin itu akan diambil oleh Lu Chen. Lu Chen tertegun sejenak, lalu dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sialan, apakah kamu berpura-pura mati? Tubuh Fei Long bergerak, dan dia menempelkan jarinya di bibirnya, memberi isyarat agar tetap diam, dan berbisik, jangan bicara terlalu keras. Kalau orang lain tahu, di mana aku akan menaruh wajahku? Persetan denganmu, kenapa kau tidak bilang dari tadi kalau kau pura-pura mati? Kau membuatku menangis untukmu dengan sia-sia. Apa kau pikir air mata tidak ada gunanya? Lu Chen berkata dengan marah. Apakah menurutmu berpura-pura mati itu menyenangkan? Berpura-pura mati itu sangat menyebalkan. Aku tidak ingin berpura-pura mati. Melihat bahwa ia tidak dapat lagi menyembunyikan kebenaran, Fei Long tidak punya pilihan selain membalikkan badan dan duduk di tanah, berkata dengan percaya diri, tetapi jika aku tidak berpura-pura mati, aku akan benar-benar mati. Bajingan dari klan iblis itu menargetkanku dan sangat kejam. Ia tidak akan berhenti sampai ia membunuhku.
Dalam kemarahan, aku mati di depannya, dan aku mati 3 kali berturut-turut sebelum aku menipunya agar mempercayainya. Meninggal 3 kali berturut-turut. Lu Chen sedikit tertegun dan tidak mengerti. Lihat, ini kartu trufku, alat penyelamat paling ampuh. Alat ini berisi sutra anti guncangan yang dapat mengurangi setengah kekuatan serangan. Fei Long menepuk-nepuk baju besinya dan berkata dengan misterius, bajingan dari klan iblis itu memukulku puluhan kali. Tidak peduli seberapa pura-pura aku mati, dia tidak mempercayaiku. Pada akhirnya, aku pura-pura memuntahkan darah dan mati, dan begitulah caraku lolos. Petik 2. Lu Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang Fei Long. Anda memiliki bayi yang luar biasa, apakah perlu berpura-pura mati? Jika kamu tidak pandai bertarung, kamu bisa bertarung saja dengan lawanmu. Kita semua berada di wilayah Tiangang. Anda dapat mengurangi setengah dari kekuatan serangan. Apa yang Anda takutkan? Jika seseorang memukulmu dengan 10 telapak tangan, kamu cukup memukulnya dengan 1 pukulan saja, itu sudah cukup. Setelah beberapa jam, bukankah lawanmu akan kelelahan sampai mati? Kau benar-benar hebat. Kau sudah setengah langkah memasuki alam Yuan dan kau membunuh monster tingkat 4 alam Yuan dan dengan serangan pertamamu, dan membunuh monster tingkat 5 alam Yuan dan dengan serangan keduamu. Kau memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan potensi yang besar. Kau sangat tidak normal, tidak heran leluhur menerimamu sebagai muridnya. Fei Long berseru, bukankah kau berpura-pura mati? Kau juga tahu ini. Lu Chen bertanya, aku berpura-pura mati, tapi mataku tidak. Fei Long mengedipkan mata dan tersenyum. Perang telah berakhir, Master Sekte Zuo telah memimpin orang-orangnya untuk memburu para iblis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Chen bertanya lagi, menurut praktik sebelumnya, kami akan mengusir para iblis kembali ke kota iblis, lalu memblokir kota iblis untuk mencegah mereka keluar. Setelah 10 hari, pintu masuk akan ditutup, lalu semua orang akan mengungsi dari gua iblis, dan pertempuran untuk menekan para iblis akan benar-benar berakhir. 238 Bab 238 Keluarga Nangong. Ya Tuhan, perang sudah berakhir, mengapa aku masih berpura-pura mati? Fei Long tiba-tiba menepuk kepalanya, lalu berdiri dengan cepat, dan berkata kepada Lu Chen, ayo kita pergi ke kota iblis. Kekuatan utama cabang Xuantian semuanya ada di sana. Situasinya sudah diputuskan, apa yang akan kita lakukan? Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Kami hanya akan ke sana karena situasinya sudah diputuskan. Jika ada perang yang terjadi di sana, saya tidak akan pergi. Fei Long terkekeh dan berkata dengan meyakinkan, para iblis telah diusir kembali ke kota iblis, dan para pengikut Xuantian menghalangi kota iblis, memandang rendah para iblis sebagai pemenang. Bagaimana mungkin kita bisa absen dari acara yang begitu agung? Bukan kami, tapi kamu. Lu Chen berkata dengan tidak senang, jika kamu ingin berpura-pura, silakan saja. Aku tidak ingin berpura-pura, jadi aku tidak akan pergi. Ini bukan disebut pamer, ini disebut pamer. Saat Fei Long berbicara, dia menyeret Lu Chen ke arah kota monster. Sebenarnya, alasan mengapa Sekte Cabang Xuantian mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah berkat kamu dan aku. Jika kamu tidak mencuri urat nadi spiritual kota monster dan memaksa penguasa kota monster untuk kembali, meninggalkan klan monster tanpa pemimpin, Sekte Cabang Xuantian pasti akan musnah dalam pertempuran ini. Itu penghargaanku, apa hubungannya denganmu? Lu Chen berkata dengan aneh. Tentu saja ini ada hubungannya denganku. Syarat agar Sekte Cabang Xuantian menang adalah aku yang membawamu ke sini. Fei Long sangat terkejut, seolah-olah seluruh dunia tidak dapat berfungsi tanpa dia. Alur pikiran Fei Long begitu cerdik sehingga membuka mata Lu Chen dan membuatnya terdiam. Saat mereka tiba di kota iblis, murid-murid Xuantian telah membangun pijakan yang kokoh di kaki kota, menghalangi kota iblis sepenuhnya. Hei, kamu belum mati. Ketika Zuo Qing melihat Fei Long untuk pertama kalinya, dia terkejut sekaligus senang. Aku melihatmu jatuh dari ketinggian. Kau sudah mati tanpa napas. Aku tidak bisa mati, aku dibangkitkan. Fei Long menanggapi dengan senyuman. Tatapan mata Zuo Qing kembali tertuju pada Lu Chen, dan dia berkata dengan gembira, Lu Chen, kamu telah membalikkan keadaan dan memberikan kontribusi besar bagi Sekte Cabang Xuantian kita. Setelah perang berakhir, Sekte Cabang akan memberimu hadiah sesuai dengan jasamu. Terima kasih, Guru. Lu Chen membungkuk dan hendak menyampaikan maksud kedatangannya ke Sekte Cabang ketika dia mendengar suara arogan Fei Long, hei, keluarlah dan bertarunglah selama 300 ronde. Di tembok kota-kota iblis, iblis yang kuat sedang melihat ke bawah ke arah kota. Ketika dia melihat Fei Long berteriak, dia tercengang. Dasar manusia gendut, kau tidak mati. Sekalipun kamu mati, aku tak akan mati. Fei Long berkata dengan nada meremehkan. Tidak mungkin, aku meninjumu puluhan kali berturut-turut. Beruntung kau tidak meledak, bagaimana mungkin kau masih hidup? Setan yang kuat itu memandang Fei Long seolah-olah dia telah melihat hantu. Dalam pertempuran sengit di pintu masuk, Fei Long adalah lawannya, tetapi kemampuan bertarung Fei Long terlalu lemah dan dia selalu ditekan olehnya.
Namun, baju besi Fei Long sangat rumit dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Butuh beberapa jam baginya untuk bertarung dan menggunakan semua keahliannya sebelum ia berhasil membunuh Fei Long. Tapi sekarang, Anda dapat membayangkan bagaimana perasaannya saat melihat pria gemuk ini melompat-lompat di depannya lagi. Aku bisa menangani pamanmu, bukan? Fei Long tertawa terbahak-bahak, mengaitkan jarinya ke arah pihak lain, dan dengan arogan menantang, ayo, turunlah dan bertarunglah dengan pamanmu lagi. Apakah kau pikir aku bodoh? Jika aku meninggalkan kota ini sekarang, tidakkah kau akan melelehkanku? Anggota klan iblis yang kuat itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, 100 tahun kemudian, ketika gua iblis dibuka kembali, kita akan bertarung sampai mati lagi. 100 tahun, bunganya sudah dingin. Fei Long mengangkat jari kelingkingnya ke arah iblis yang kuat. Anda, iblis yang kuat itu sangat marah, dan sesaat ia ingin menyerbu kota untuk membunuh Fei Long. Namun, pada saat ini, sebuah suara agung datang dari kota, menghentikan amarah iblis yang kuat itu. Di mana Lu Chen? Penguasa kota iblis mencondongkan tubuhnya dan melihat keluar kota, mencari Lu Chen. Namun, masih ada 300.000 murid Xuantian di luar kota, bagaimana mungkin mudah menemukan Lu Chen di antara mereka? Terlebih lagi, Lu Chen sengaja menghindarinya, jadi bagaimana dia bisa melihatnya? Lu Chen, keluar, penguasa kota iblis murka. Jika ada yang ingin kau tanyakan pada Lu Chen, kau bisa memberitahuku. Fei Long meletakkan tangannya di pinggulnya, mengangkat kepalanya, dan tampak sangat arogan. Sekarang situasinya sudah beres. Klan iblis terluka parah dan tidak dapat meninggalkan kota untuk bertarung lagi. Meskipun penguasa kota iblis kuat, dia ditahan oleh Zhuo Qing. Penguasa kota iblis tidak berani meninggalkan kota untuk membunuh orang dengan santai. Apa yang dia takutkan? Siapa kamu? Penguasa kota iblis mengalihkan pandangannya ke arah pria gendut yang pantas dipukuli itu, dan menjadi murka. Aku adalah adik kelas Lu Chen, Nangong Zilong. Fei Long memikirkannya dan berkata demikian. Begitu kata-kata ini diucapkan, ratusan ribu pengikut Xuantian yang hadir tercengang, dan kemudian terjadi keributan. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarung Lu Chen, dia hanya berada di alam setengah langkah Yuandan, dan dia bahkan belum memenuhi ambang batas untuk memasuki sekte cabang Xuantian. Akan tetapi, Fei Long setidaknya merupakan ahli alam Tiangang, dan level kultivasinya setara dengan seorang tetua di sekte cabang. Di antara keduanya, yang satu ada di surga dan yang satu lagi ada di bumi. Yang di surga seharusnya menjadi kakak laki-laki yang lebih tua dari yang di bumi. Mengapa sebaliknya? Sulit dipercaya bahwa Lu Chen di tanah sebenarnya adalah kakak laki-laki Fei Long di surga. Melihat ekspresi Fei Long lagi, dia tidak tampak sedang menyombongkan diri. Dia jelas mencoba memuji Lu Chen, dan ada sedikit kebanggaan di wajahnya, seolah-olah menjadi adik laki-laki Lu Chen adalah suatu kehormatan. Ada banyak orang pintar di tempat kejadian, dan mereka langsung memikirkan satu hal, latar belakang Lu Chen tidak sederhana. Pada saat itu, Zhuo Qing diam-diam memberi instruksi kepada seorang tetua di sampingnya, segera kembali ke tanah, gunakan batu darurat, dan beritahu Sekte Xuantian Dao bahwa Sekte Cabang ke-108 telah memenangkan kemenangan penuh dalam pertempuran untuk menekan monster itu. Dalam 10 hari, tutup gua monster itu. Beritahu Sekte Xuantian Dao bahwa Sekte Cabang kita menemukan masalah besar selama pertempuran. Gua iblis tidak terisolasi dari dunia luar. Para iblis memiliki saluran untuk mengumpulkan informasi di darat. Kita manusia harus menemukan saluran informasi ini dan memutus sumber informasi iblis. Juga, kau bisa bertanya kepada Sekte Xuantian Dao apakah Lu Chen adalah anggota Sekte Xuantian Dao. Aku selalu merasa ada yang salah dengan Lu Chen ini. Aku menduga bahwa dia dikirim oleh para petinggi untuk menyepuh sekte. Jika ini benar, Lu Chen tidak boleh dibiarkan mendapat masalah di tanganku. Dia harus disembah seperti leluhur. Saya akan melakukannya segera. Sang tetua menanggapi dan segera meninggalkan kota iblis itu dan berlari kembali ke tanah. Pada saat ini, di kota-kota iblis, penguasa kota iblis tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar setelah mendengarkan pengenalan diri Fei Long. Apakah kamu dari keluarga Nangong di Gunung Penindas Iblis? Penguasa kota iblis itu mengerutkan kening, wajahnya penuh kemarahan. Ya, pamanmu adalah jenius seni bela diri dari keluarga Nangong. Fei Long sangat bangga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, aku tidak menyangka bahwa di gua iblis kecil ini, ada orang yang tahu tentang keluarga Nangongku. Kamu dapat membayangkan betapa terkenalnya keluarga Nangong kita, dan itu telah menyebar ke semua gua iblis. Keluarga Nangongmu telah berada di Gunung Penindas Iblis selama puluhan ribu tahun, dan telah membunuh banyak sekali iblis kami. Kalian adalah musuh iblis kami. Ketika kami melihat seseorang dari keluarga Nangong, kami akan membunuh mereka terlebih dahulu dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Penguasa kota iblis menunjuk Fei Long dan berkata dengan marah, si gendut dari ras manusia, kau beruntung sekali. Sebelumnya, aku tidak tahu kau berasal dari keluarga Nangong, kalau tidak, saat perang dimulai, aku pasti sudah membunuhmu lebih dulu.
239 Bab 239, Runtuhnya Menara. Belum terlambat untuk tahu sekarang, turunlah dan bunuh aku. Fei Long mengaitkan jarinya ke arah penguasa kota iblis, begitu sombongnya sehingga penguasa itu menjadi sangat marah hingga seluruh lubangnya berdarah. Aku ingin bertemu Lu Chen, panggil dia segera. Penguasa kota iblis tahu bahwa mustahil untuk keluar dari kota itu dengan berjuang, jadi ia harus menahan amarahnya dan mengabaikan Fei Long. Lu Chen tidak ingin mengganggumu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Fei Long tertawa. Lu Chen, keluarlah. Jika kau tidak keluar, jangan paksa aku menggunakan sisa tenagaku untuk keluar dari kota dan bertarung denganmu sampai mati. Penguasa kota iblis mengabaikan Fei Long dan terus berteriak di atas tembok kota. Apakah kamu masih punya kekuatan untuk bertarung? Suara mencibir Lu Chen terdengar di antara kerumunan. Kemudian, seseorang muncul dari belakang Fei Long. Dia adalah Lu Chen. Awalnya, Lu Chen tidak ingin memperhatikan penguasa kota iblis. Dia tahu betul apa yang ingin dilakukan penguasa kota iblis terhadapnya, dan itu adalah meridian energi spiritual. Meridian energi spiritualnya sudah aman dan sehat, dan mustahil untuk dikembalikan dalam kehidupan ini. Namun ia tidak bisa memberitahu semua orang bahwa urat energi spiritual itu ada di dalam dirinya, jadi ia hanya bisa menipu penguasa kota iblis dan membiarkan para iblis menggali jauh ke dalam kota untuk menemukan urat energi spiritual yang tidak ada. Kalau saja penguasa kota iblis tidak histeris dan mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak rasional, dia tidak akan muncul. Lu Chen, kami telah mencari di seluruh bagian selatan kota, tetapi tidak ada jejak urat energi spiritual. Di rumah mana kamu meletakkan urat energi spiritual? Ketika penguasa kota iblis melihat Lu Chen, dia buru-buru bertanya. Itu di selatan kota, urat-urat energi spiritual akan mengebor ke dalam tanah. Tidak bisakah kau menggali dan mencarinya? Kata Lu Chen. Kota selatan begitu besar, bagaimana kita menggalinya? Kata penguasa kota iblis, gunakan cangkul untuk menggali, apakah saya perlu diajari? Lu Chen berkata dengan nada meremehkan, atau, kau bisa masuk ke kota dan memimpin orang-orang kami untuk menggali. Kata penguasa kota iblis, bagaimana kalau kau mencoba meninggalkan kota ini dan melihat apakah kami bisa melelehkanmu? Lu Chen berkata sambil mencibir, jangan khawatir, aku akan menjamin keselamatanmu. Tidak seorang pun akan berani menyentuhmu. Penguasa kota iblis tahu apa yang dikhawatirkan Lu Chen, jadi dia berbicara cepat. Tentu saja, jika Anda memintanya keluar kota dan mencoba, tidak mungkin dia akan mencoba. Maukah kamu mengajakku ke kota? Lu Chen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Mengapa energi spiritual kota iblis tidak menghilang meskipun aku telah mengambil urat energi spiritualnya? Sebenarnya, 2/3-nya masih ada di sana. Apa yang terjadi? Karena di rumahku ada 2 urat energi spiritual, dan yang kau ambil hanyalah yang terkecil. Kata penguasa kota iblis dengan jujur. 2 urat energi spiritual. Lu Chen menarik napas lalu bertanya, di mana yang satunya? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Penguasa kota iblis mencibir. Dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan mengungkapkan lokasi urat nadi spiritual lain kepada orang lain dan membiarkan mereka menginginkannya. Hilangnya sedikit saja energi spiritual itu sudah cukup membuatnya gelisah. Katakan padaku, atau aku akan pergi ke kota untuk membantumu menemukan yang lebih kecil demi urat energi spiritual yang lain. Lu Chen berbicara serius di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia mengutuk penguasa kota iblis 1000 kali dan 10.000 kali. Sial, kamu punya 2 meridian spiritual, kenapa kamu tidak menggabungkannya? Akan lebih bagus jika kita bisa menaruhnya bersama-sama dan membawanya pergi bersama-sama, jadi saya tidak perlu mengingatnya sepanjang waktu. Vena energi spiritual, sungguh sumber daya yang bagus, akan sia-sia jika menyimpannya di kota iblis. Baiklah, aku bisa beritahu. Letaknya di bawah barak di sebelah barat kota. Kau boleh masuk. Kata penguasa kota iblis sambil tersenyum. Lupakan soal masuk, aku juga bisa memberitahumu bahwa saat aku pergi, aku meninggalkan saluran energi spiritual di sebuah rumah 3 lantai di selatan kota. Kau bisa mencarinya sendiri. Lu Chen berbohong dengan sangat serius karena penguasa kota iblis juga berbohong kepadanya. Lu Chen telah melarikan diri ke bawah tanah di kota iblis dan mengetahui tanah di bawah kota itu. Hanya di utara kota itu ada zirkon hitam, tetapi tidak di tempat lain. Bagaimana Anda bisa menjebak meridian energi spiritual tanpa zirkon hitam? Vena energi spiritual lainnya hanya bisa berada di suatu tempat di utara kota, dan pastinya tidak di barat kota. Penguasa kota iblis hanya ingin menipunya agar memasuki kota. Rumah 3 lantai, ada banyak rumah seperti itu di selatan kota. Bagaimana saya bisa menemukannya? Kata penguasa kota iblis dengan cemas. Bagaimana kau menemukannya adalah urusanmu, jangan ganggu aku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berjalan ke tenda yang dibangun oleh murid-murid Suantian, terlalu malas untuk mendengarkan raungan penguasa kota iblis. Penguasa kota iblis itu mengutuk sejenak, lalu merasa bosan, jadi dia harus mundur dari kota itu.
Dia memerintahkan bawahannya untuk mengirim lebih banyak orang untuk menghancurkan semua rumah di selatan kota dan menggali tanah sedalam 3 kaki untuk menemukan urat energi spiritual. Penguasa kota iblis kembali ke istana penguasa kota dengan penuh kebencian untuk memeriksa kemajuan pembangunan menara artileri. Pilar-pilar besar menara telah didirikan. Kecepatan konstruksi akan dipercepat. Diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan menara. Saat itu, penguasa kota dapat menikmati menara itu bersama 100 wanita cantik. Kata kepala pelayan, saya kalah perang, tidak akan ada lagi wanita cantik sebagai hadiah. Penguasa kota iblis menghela nafas dan berkata, kurasa menara ini tidak akan berguna lagi setelah dibangun. Tidak masalah jika tidak ada 100 wanita cantik. Tuan kota masih memiliki 10 istri dan selir cantik yang dapat dibawa ke menara untuk Anda nikmati. Kepala pelayan itu memberikan nasihat dengan cara yang menyanjung. Bisa, sang penguasa kota iblis mengangguk, dan senyum akhirnya muncul di wajah muramnya. 10 hari kemudian, sebuah menara artileri megah akhirnya dibangun, dengan interior yang aneh dan dekorasi mewah. Penguasa kota iblis sangat puas dengan mahakaryanya. Ia membawa 10 istri dan selir tercintanya untuk mengunjungi menara artileri dan bersiap pindah. Namun, pilar raksasa yang menopang menara itu telah rusak di bagian dalam karena Lu Chen telah memukulnya dengan jarinya. Beban berat seluruh menara itu menekan pilar itu, semakin memperbesar bagian yang retak di dalam pilar itu. Lambat laun, retakan pada inti tiang raksasa itu meluas keluar, lalu retakannya makin membesar dan akhirnya tidak sanggup menahan beban seluruh bangunan dan runtuh. Setelah kehilangan pilar utamanya, seluruh menara artileri runtuh dengan ledakan keras dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam sekejap. Semua orang di menara artileri terkubur di reruntuhan. Butler, bagaimana pilar itu bisa patah? Seorang pria terbang keluar dari reruntuhan. Tubuhnya tertutup debu dan tampak sangat malu. Dia adalah penguasa kota iblis yang marah. Istri-istrinya dan selir-selirnya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dan mereka tidak dapat menahan runtuhnya menara artileri yang beratnya jutaan pon. Mereka hancur berkeping-keping di tempat dan semuanya mati. Peristiwa itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan bahkan jika dia memiliki kultivasi yang kuat, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan istri dan selirnya. Aku tidak tahu, anak kecil, kata pengurus rumah tangga itu dengan wajah sedih dan takut. Level kultivasi kepala pelayan tidak tinggi, tetapi dia tidak memasuki menara dan berhasil lolos dari bencana. Bagaimana mungkin pilar yang beratnya puluhan juta pon itu bisa patah? Pasti ada yang merusak bagian dalam pilar itu. Penguasa kota iblis itu meraung sambil berlari, pergi dan tangkap semua orang yang berpartisipasi dalam pembangunan menara itu. Aku ingin menginterogasi mereka secara pribadi. Tidak lama kemudian, semua buruh yang berpartisipasi dalam pembangunan menara artileri ditangkap oleh pengawal istana. Penguasa kota iblis dengan santai menginterogasi seseorang dan seseorang mengaku. 10 hari yang lalu, seorang pria yang agak aneh datang untuk melakukan kerja paksa dan bahkan memindahkan pilar batu besar, tetapi menghilang di tengah jalan. Kemudian, beredar rumor bahwa seseorang telah mencuri urat energi spiritual dari rumah besar itu. 240 bab 240-107 Sekte Cabang. Itu pasti dilakukan oleh Lu Chen. Dia menghancurkan pilar-pilar keluarga dan mencuri urat-urat energi spiritual. Penguasa kota iblis sangat marah sehingga 1 Buddha meninggalkan tubuhnya dan 2 Buddha naik ke surga. Bunuh mereka dan kubur mereka bersama istri dan selirku. Penguasa kota iblis memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh semua kuli, lalu berlari keluar dari rumah penguasa dan langsung menuju kota. Lu Chen, keluar. Lu Chen, kau telah menghancurkan gedungku, dan kau ingin pergi begitu saja. Lu Chen, kau orang jahat dan kejam, keluarlah dari sini. Lu Chen, kau telah membunuh istriku tercinta dan selirku, aku bersumpah kau akan membayarnya dengan nyawamu. Penguasa kota iblis itu menjadi gila karena murka, meraung-raung berulang kali di dalam kota, aumannya bergema di seluruh gua iblis. Di luar kota, di dalam tenda, ada lingkaran sihir penghalang. Lu Chen berada di dalam lingkaran sihir, menghadapi urat energi spiritual, berlatih dan menarik energi spiritual. Saat mendengar raungan penguasa kota iblis, Lu Chen menyadari bahwa menara artileri penguasa kota telah dibangun, tetapi runtuh. Dia tahu pilar besar yang dipindahkannya telah berhasil, namun sayang runtuhnya menara artileri masih gagal menghancurkan penguasa kota iblis itu hingga mati. Tepat saat aku menyelesaikan latihanku, mengumpulkan energi spiritual dan meridianku, serta menyimpan lingkaran sihir, Fei Long datang berlari menghampiri. Lu Chen, wali kota iblis berkata bahwa kamu telah membunuh banyak istrinya dan mencarimu untuk membalas dendam. Dia sudah gila, kamu telah memberinya pukulan telak. Kepala besar Fei Long muncul di tenda dan tersenyum bodoh ke arah Lu Chen. Pukulan macam apa ini? Membunuhnya akan menjadi pukulan terbesar. Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Dia adalah orang kuat Tiangang. Jika kau ingin membunuhnya, kau bisa bermimpi tentang hal itu, tetapi lupakan saja jika kau benar-benar ingin membunuhnya. Fei Long menahan senyumnya dan bertanya dengan nada memohon, bisakah kau menceritakan padaku bagaimana kau bisa menyelinap ke kota iblis?
Aku sudah bertanya padamu 100 kali, bisakah kau setidaknya menceritakan sedikit saja? Sudah kukatakan 100 kali, ini rahasia dan tidak boleh dibocorkan. Lu Chen menolak secara langsung, rahasianya tidak akan diungkapkan kepada publik. Aku bukan orang luar, aku adalah rekan magang juniormu yang paling terpercaya. Fei Long terus berbicara dengan tegas. Bagaimana orang bisa percaya padamu jika kamu begitu pengecut? Lu Chen mengganti topik pembicaraan dan menoleh ke Fei Long. Hei, itu bukan disebut pengecut, itu disebut taktik. Fei Long segera membela diri dan dengan tegas menolak untuk berpikir bahwa dirinya pengecut. Itu adalah taktik untuk menyelamatkan nyawa. Hanya dengan melindungi diri sendiri, Anda dapat memiliki kesempatan untuk menghancurkan musuh. Dari sudut pandang lain, ini juga merupakan semacam keberanian. Lu Chen terlalu malas mendengarkan omong kosong Fei Long dan hendak mengusir Fei Long, tetapi dia mendengar perintah dari Zuo Qing. Semua murid sekte cabang Xuantian, dengarkan baik-baik. Waktunya sudah habis, tinggalkan gua iblis. Setelah itu, 300.000 pengikut Xuantian mengemasi barang-barang mereka, segera meninggalkan kota iblis, dan kembali ke tanah melalui pintu masuk. Butuh waktu tepat 10 hari sejak dimulainya perang hingga berhasil mengusir para iblis kembali ke kota iblis. Ketika tidak ada aura iblis di pintu masuk, ia pun mengasingkan diri. Ketika Anda melangkah ke lorong dan keluar gua, Anda akan melihat sinar matahari yang cerah, seolah-olah Anda berada di dunia lain. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat jimat yang rusak di atas pintu masuk gua. Jimat itu sekarang sudah utuh seperti sebelumnya dan sekali lagi memiliki kekuatan untuk menyegel gua iblis. Ada apa dengan jimat itu? Lu Chen bertanya. Itu adalah jimat yang menyegel gua iblis. Jimat itu akan cacat setiap 100 tahun dan akan terpengaruh oleh energi iblis dan hancur. Saat jimat itu hancur, kekuatan penyegelnya akan hilang dan pintu masuk ke gua iblis akan terbuka. Fei Long tahu banyak hal dan mulai menjelaskan, kami mengalahkan suku iblis dan mengusir mereka kembali ke kota iblis. Dengan begitu, tidak akan ada lagi energi iblis yang keluar dari pintu masuk. Fulu akan perlahan memperbaiki dirinya sendiri, menyegel gua iblis lagi, dan menutup pintu masuk. Jika iblis menguasai tanah, sejumlah besar energi iblis akan keluar dan menggerogoti Fulu. Seiring berjalannya waktu, Fulu tidak akan mampu memperbaiki dirinya sendiri lagi dan akan selamanya kehilangan kekuatan untuk menyegel gua iblis, dan gua iblis akan terbuka selamanya. Gua iblis kecil ini kekuatannya rendah, tidak ada orang kuat yang memimpin. Setiap 100 tahun ketika dibuka, tempat ini menjadi tempat uji coba bagi sekte cabang Xuantian. Hanya saja kali ini kekuatan gua iblis kecil tiba-tiba meningkat, dan tidak ada bala bantuan dari sekte Xuantian Dao. Jika kamu tidak menghancurkan langit kota iblis, sekte cabang Xuantian akan hancur kali ini. Ketika dia berbicara, tiba-tiba cahaya pedang menyambar dan menghancurkan jimat itu. 300.000 murid sekte cabang Xuantian tercengang sejenak. Siapa yang berani menghancurkan jimat penyegel yang begitu penting di depan umum? Siapa yang menghancurkan jimat penyegel? Tanpa Fulu penyegel, bagaimana kita bisa menekan gua iblis? Siapakah orang yang menghunus pedang itu? Tangkap dia dan bunuh dia. Orang yang menjijikkan, mati 100 kali tidaklah cukup. Suara-suara marah terdengar di antara kerumunan. Para pengikut sekte cabang Xuantian murka dan pergi mencari orang yang menghunus pedang. Di sana, seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan melihat seseorang sedang menyarungkan pedangnya di lereng bukit tak jauh dari sana. Dia adalah seorang pemuda, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan jubah Xuantian dan memegang pedang di tangannya. Pemuda itu memiliki ciri-ciri yang teratur, mata yang tajam, dan aura yang mengesankan, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya. Pemuda itu memiliki aura yang menakutkan, dia sebenarnya adalah ahli alam Tiangang yang kuat. Di atas langit pemuda itu, banyak prajurit Tiangang yang kuat muncul satu demi satu. Termasuk pemuda itu, ada sebanyak 107 orang. Para ahli alam Tiangang yang muncul semuanya adalah murid muda Xuantian. Mereka menjaga jarak tertentu dari pemuda itu, seolah-olah mereka cukup takut padanya. Di belakang kelompok ahli alam Tiangang itu, terdapat lebih dari 1 juta pengikut Xuantian, semuanya merupakan elit di bawah alam Tiangang dan di atas alam Yuan dan tingkat ke-7, yang tersebar rapat di seluruh angkasa. Mereka bukan pengikut sekte kami, melainkan pengikut sekte lain. Pertempuran untuk menekan para iblis sudah berakhir. Apa yang mereka lakukan di sini? Benar sekali, kalau kau ingin menyelamatkan kami, kau seharusnya datang lebih awal. Kenapa kau datang sekarang? Mereka langsung menghancurkan jimat penyegel itu. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Banyak pengikut sekte cabang Xuantian yang mengatakan hal ini. Gua iblis akan tetap terbuka untuk waktu yang lama di masa depan. Tidak perlu menutupnya lagi, jimat penyegel telah menyelesaikan misinya. Anak lelaki yang memegang pedang itu menjelaskan dengan keras. Mendengar ini, 300.000 pengikut Xuantian saling berpandangan dengan bingung, tak seorang pun dari mereka mengerti apa artinya membiarkannya terbuka untuk waktu lama. Kamu akhirnya sampai. Zuo Qing melayang ke udara dan tiba di depan sekelompok prajurit Tiangang.
Guru Zuo, pemuda yang memegang pedang itu segera melakukan penghormatan prajurit dan berkata, Sang Guanjin, cabang pertama Sekte Xuantiandao, murid sejati, memimpin 10.000 murid untuk melapor. Setelah itu, ahli alam Tiangang lainnya melangkah maju dan memberi hormat, cabang kedua Sekte Xuantiandao, murid sejati Ye, memimpin 10.000 murid untuk melapor kepada Master Sekte Zuo. Sekte cabang ketiga, murid sejati Guanming, memimpin 10.000 murid untuk melapor kepada Master Sekte Zuo. Sekte cabang keempat, murid sejati Bai Ying, memimpin 10.000 murid untuk melapor kepada Master Sekte Zuo. Cabang kelima, ke-107 ahli alam Tiangang itu melapor kepada sekte satu per satu. Mereka sebenarnya adalah murid sejati dari 107 sekte cabang. Masing-masing dari mereka datang dengan 10.000 murid elit, totalnya 1,07 juta orang.